Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya Sulistiani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 PG PAUD Universitas Mataram akan memaparkan hasil refleksi saya terkait perkuliahan Etno Sasambu. Mata kuliah Etno Sasambu adalah mata kuliah yang memaparkan tentang tiga etnis utama di dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni suku Sasak, Samawa, dan Ambojo. Pemaparan ini terkait dengan budaya, tradisi, bahasa, sejarah, dan tempat-tempat pariwisata yang khas dari masing-masing suku. Mata kuliah ini terdiri dari 4 siklus pembelajaran, di mana pada siklus yang pertama dipaparkan tentang profil singkat dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat itu resmi menjadi provinsi sejak tahun 1958 dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Berdasarkan undang-undang tersebut, provinsi yang dulunya bernama Sunda Kecil kini terbagi menjadi 3 daerah otonomi, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat itu terdiri dari 2 pulau utama, yakni Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Dan sampai saat ini, Provinsi NTB itu terdiri dari 8 kabupaten, 2 kota, 117 kecamatan, dan 1143 desa atau kelurahan. Kemudian pada topik kedua, mata kuliah Etno Sasambu ini membahas tentang bentuk budaya atau folklore lisan, di mana folklore lisan ini adalah ekspresi budaya dari suatu daerah yang berbentuk lisan, misalnya seperti cerita, lagu, kemudian legenda-legenda yang terkenal. Pada topik ketiga, mata kuliah Etno Sasambu ini membahas tentang folklore sebagian lisan, di mana folklore sebagian lisan ini adalah ekspresi budaya dari suatu daerah yang berbentuk tradisional dan seremonial, misalnya seperti permainan dan upacara adat. Pada topik terakhir, mata kuliah ini membahas tentang folklore bukan lisan, di mana folklore bukan lisan ini adalah ekspresi budaya atau bentuk budaya dari suatu daerah yang bentuknya bukan lisan, akan tetapi dia berbentuk suatu karya, misalnya bangunan yang khas dari daerah tersebut. Folklore sendiri itu adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang menyebar secara turun-temurun dan secara lisan. Folklore ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, folklore lisan. Yang kedua, folklore sebagian lisan. Dan yang ketiga adalah folklore bukan lisan. Oke, kita akan membahas tentang yang pertama, yakni folklore lisan. Di mana folklore lisan ini adalah yang berbentuk murni lisan. Misalnya itu adalah cerita, legenda, atau pantun dari suatu daerah. Contohnya nih, di daerah atau di suku Sasak itu ada sebuah legenda yang terkenal, seperti legenda Putri Mandalika. Kalau dari suku Samawa itu yang terkenal adalah legenda Tanjung Menangis. Kemudian kalau dari suku Embojo itu yang terkenal adalah legenda dari Lahila. Kedua itu ada namanya folklore sebagian lisan, di mana folklore sebagian lisan ini adalah folklore yang bentuknya campuran, yang terdiri dari folklore lisan dan folklore bukan lisan. Contohnya seperti permainan atau upacara adat, entah itu upacara pernikahan atau upacara kematian. Di mana beberapa contoh yang terdapat dari suku Sasak itu ada namanya upacara pernikahan, yang terdapat di dalamnya itu adalah upacara surung serah. Kemudian kalau dari daerah Samawa itu upacara nikahnya salah satunya terdiri dari upacara nyorong. Kemudian kalau dari suku Bojo itu nama upacaranya ialah Waacoi. Dan folklore yang terakhir itu namanya folklore bukan lisan, di mana folklore ini adalah suatu bentuk budaya yang bukan lisan dan bukan sebagian lisan, tapi folklore ini berbentuk fisik, misalnya arsitektur, kemudian kuliner yang khas dari suatu daerah. Kalau dari suku Sasak itu bangunan yang terkenal itu adalah Balai Lumbung. Kalau dari suku Samawa itu Balai Lumbung itu namanya Lumbung Samawa. Kemudian kalau dari Embojo itu namanya Umalengge atau Lengge Embojo. Itu digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen dan sebagai tempat istirahat atau untuk duduk-duduk bersama dengan keluarga atau warga masyarakat yang lain. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Topik-topik dalam mata kuliah Etno Sasambu ini sangat penting untuk dipelajari karena kita sebagai calon guru profesional dapat mengetahui budaya dan tradisi yang berkembang di Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik itu dari suku Sasak, suku Samawa, dan suku Embojo. Kita dapat memahami dan memaknai setiap permainan, kemudian legenda-legenda yang terkenal, dan arsitektur yang terdapat di 3 daerah atau 3 suku tersebut. Dimana dengan kita memahaminya juga, kita bisa mentransfer pengetahuan tersebut kepada peserta didik, sehingga budaya di Provinsi NTB ini itu tidak bergeser mengikuti perkembangan zaman.
Kemudian salah satu artefak pembelajaran yang pernah saya buat pada mata kuliah ini adalah memaparkan tentang masing-masing budaya atau folklore suku. Karena saya berasal dari suku Sasak, maka saya mengenalkan tentang budaya atau suku Sasak tersebut, di mana folklore lisan yang terdapat dalam suku Sasak itu salah satunya ialah lagu Kadal Nonga. Kemudian untuk folklore sebagian lisannya itu saya permainan perisian, dan folklore bukan lisannya itu saya mengambil tentang pakaian adat yang khas dari suku Sasak, yakni pakaian lambung. Pelajaran bermakna yang saya harapkan dari mata kuliah Etnosa Sambo ini ialah setelah saya mempelajari topik-topik tersebut, maka saya berharap untuk dapat memaknai dan memahami setiap nilai yang terkandung dalam budaya-budaya yang ada, sehingga kedepannya saya bisa mentransfer pengetahuan dan makna yang saya pahami tersebut kepada peserta didik, sehingga sampai kapanpun budaya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini tidak akan tergeser oleh perkembangan zaman. Sekian refleksi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.